Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak, dan pemirsa dimanapun Anda berada, malah kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam sungguh dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-12. Dosa besar yang ke-16, yaitu tentang seorang pemimpin berzalim kepada rakyatnya. Dengan pembahasan bahwa orang yang zalim ketika didoakan oleh orang yang dizalimi langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik doa itu isinya baik maupun buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalah, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini meloncat saya ini. Walamma ba'asa, dan setelah mengutus siapa Rasulullah sallallahu Mu'adzan pada Mu'adz radhiyallahu anhu ilal Yamani, pada Yaman. Qala, bersabda Nabi, iyyaka, hendak jauhlah engkau, wa qara'ima amwalihim, pada pilihan-pilihan harta mereka, wattaqih, dan takutlah engkau, dakwatal mazlumi, pada doanya orang yang dizalimi. Fa innaha, maka sungguhnya dakwatal mazlum, doa orang yang dizalimi, laisa, tidak ada bainaha, antara doanya orang yang zalimi, wa bainallah, dan antara Allah hijabun, hijab. Rawahu, meriwayatkanhu pada hadis Al-Bukhari, siapa Imam Bukhari. Di sini walamma ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ila al-Yaman qala. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah bersabda, kok batuk, Rek? Jadi ceritanya begini. Setelah Islam mulai berkembang di Madinah, lalu Rasulullah itu mengutus salah satu sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Diutus ke mana? Diutus ke Yaman. Untuk apa? Untuk berdakwah, agar supaya mereka itu mau menerima agama Islam. Lalu Rasulullah itu berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, yang pertama supaya mereka itu diajak untuk beriman kepada Allah. Apabila mereka menerima, maka disuruh mengajak untuk melaksanakan sholat. Kalau mereka menerima dengan sholat, mereka diajak supaya menunaikan zakat. Nah, kalau mau nerima, nah pesan Rasulullah katanya, iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati kamu ketika mengambil zakat itu harus mengambil dengan adil, mengambil dengan cara yang benar. Jangan sampai ketika mengumpulkan zakat kamu bersikap zalim. Apa bentuk bersikap zalim? Kamu itu mengambil harta mereka, harta-harta yang baik, harta-harta yang istimewa, harta-harta pilihan mereka, sehingga mereka itu terzalimi dan merasa dizalimi. Artinya apa? Tidak adil. Jadi dia zakatnya diambil yang membuat penduduk Yaman itu merasa dizalimi. Kenapa itu kata Rasulullah harus hati-hati dengan cara merugikan penduduk Yaman? Rasulullah menyatakan kalau itu berbuat demikian, maka itu berarti kamu berbuat zalim. Nah, maka kan itu katanya wattaqi da'watal mazlum
fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi, karena di antara doa dia dengan antara Allah itu tidak ada aling-aling. Artinya apa? Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, ini hadis sahih. Apa yang disampaikan kepada kita, bahwa kalau orang itu bersikap zalim, lalu orang yang zalimin itu merasa enggak terima, tapi karena dia itu orangnya lemah, tidak berdaya, tidak bisa membalasnya, hati-hati. Memang dia itu lemah, tapi di atas itu dia itu mempunyai Allah. Nah, ketika orang itu berdoa kepada Allah supaya Allah yang membalas kepada orang yang zalim itu, Allah langsung menerima. Langsung menerima. Nah, kalau didoain baik, bagus. Kalau Rasulullah itu dizalimi oleh penduduk Mekah, oleh penduduk Taif, doanya baik. Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Mereka bersikap kasar menentangku karena mereka itu tidak tahu tentang aku yang sebenarnya. Nah, kalau sampian umpamanya keamanan pondok zalim kepada izul, tak mungkin doa baik, mestinya doa jelek. Nah, sehingga biar Allah akan dibalas. Begitupun nanti kalau kamu ke rumahnya jadi kepala desa, harus bersikap adil. Kenapa? Hati-hati jangan sampai rakyat sampean itu dizalimi dan merasa terzalimi, lalu berdoa kepada sampean itu. Ya, kalau doanya baik, ya Allah, semoga Bapak kepala desa saya ini tambah sehat, tambah kaya, tambah banyak rizkinya, tambah tentram keluarganya, baik. Kalau doanya sebaliknya, enggak kau. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Hati-hati. Maka nanti kamu mikir, kamu punya kekuasaan apa saja, kamu nanti setelah menikah yang laki-laki ini menjadi suami, nah sampean kadang merasa gagah, merasa kaya, merasa punya jabatan, lalu menikah dengan perempuan biasa-biasa, lalu sampean sewenang-wenang zalim. Hati-hati, jangan-jangan istrinya nanti mendoakan sampean. Ya, kalau doain malam, ya Allah, semoga suamiku dapat hidayah, ya Allah, semoga suamiku sehat, ya Allah, semoga pangkatnya tinggi, ya Allah, rezekinya dipermudah ketika tahajud. Bagus. Kalau doain jelek oleh istrinya itu, mati katanya istri, mati beneran itu. Iya Pak ya. Begitupun seorang istri, jangan sampai dia itu bersikap zalim. Wah, dirinya merasa anaknya orang terpandang, lalu mendapatkan suami orang biasa. Kan banyak kayak itu. Kalau dirinya kaya, kadang-kadang kan istrinya yang punya penghasilan, suaminya tidak punya penghasilan. Biasanya istri itu lebih zalim kepada suaminya kalau dia merasa berkuasa daripada laki-laki kepada perempuan. Hati-hati. Kenapa? Karena apa yang menjadi jeritan hati, jeritan hati seorang yang dizalimi langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan kalau kamu kekuasaannya itu lebar. Kalau tingkat RT hanya berapa orang sih? Kalau tingkat desa mungkin rakyatnya 3.000, 4.000. Kalau kabupaten jutaan. Wah, ngeri gitu ya. Maka hati-hati. Sekali berbuat zalim, maka orang yang dizalimi itu doanya makbul. Syukur-syukur kalau mendoakan baik. Kalau doa jelek, maka di sini kata Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayatkan Imam Bukhari, apa katanya? Wattaqi da'watal madlumi fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati wahai Mu'ad, doanya orang yang dizalimi, karena di antara doa orang zalimi dengan Allah itu tidak ada hijab. Artinya langsung diterima. Doa baik keluar baik, keluar doa jelek langsung keluar jelek. Jadi kemudian diteruskan di sini, waqala, dan bersabda alaihi salatu wassalam, siapa Nabi Muhammad SAW, salah satu, adapun 3 golongan, la yukallimu, tidak bicarahum, pada 3 golongan Allah, siapa Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fadzakara, maka menyebut siapa Nabi, minhum, dari 3 golongan, siapa? Fadzakara minhum al-malikah,
pada raja al-kadzabah yang pembohong. Ini rawahu Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah salasatun la yukallimuhu Allahu yaumal qiyamati fa dzakara minhum al-malikal kadzabah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Katanya nanti di akhirat kelak Allah tidak mau bicara pada 3 golongan, tidak mau peduli dengan 3 golongan, diabaikan 3 golongan. Padahal pada waktu itu orang perlu perhatian Allah. Panasnya sudah saya ceritakan. Saking panasnya padang pasir itu, udah padang pasir lagi, padang mahsyar. Kok padang pasir itu kan sekarang. Padang mahsyar itu digambarkan di dalam hadis seperti yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid 4 ketika membahas tentang hari kiamat. Juga dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini karang Imam Syuuti. Walaupun ini banyak hadisnya yang dhaif, ada yang menyatakan begitu ya. Tetapi saya mengambil sebagai iktibar karena ada hadis yang sahih. Apa katanya? Saking panasnya itu digambarkan itu sebagai matahari itu kayak satu cengkang. Tanahnya itu dari tembaga. Bahkan aku akan menggambarkan mereka itu bagaikan orang-orang itu bagaikan yang mabuk. Saking panasnya, saking beratnya. Dan itu bukan mabuk, tapi kenapa? Karena adab Allah yang sangat berat pada waktu, sangat pedih pada waktu itulah. Pada waktu itu perlu perhatian, tapi ternyata orang yang orang 3 golongan ini tidak dapat perhatian dari Allah, tidak dipedulikan oleh Allah. Siapa? Fadzakara minhum, Rasulullah menyebutkan salah satu dari yang 3 siapa? Al-malikal kadzab. Pemimpin yang suka bohong, pemimpin yang suka menipu. Ngeri kan? Jadi kalau jadi ketua pondok jangan sampai nipu anggota pondoknya. Nanti itu nggak dipedulihin oleh Allah. Ketika itu perlu perhatian Allah. Kalau sampai jadi Pak RT, hati-hati. Jangan sampai itu sampean itu berbuat bohong kepada warga RT-nya. Kenapa? Karena nanti di akhirat oleh Allah tidak dipedulikan. Ya banyak bohong, janji. Nanti rakyatku kalau milih saya akan dibikin sejahtera. Wah, ternyata lupa. Nanti kalau kamu milihku akan diberikan bantuan per bulan. Ternyata setelah lama-lama lupa. Iya Pak ya. Tak ingat ada yang metu kelenger. Oh mungkin calon pun kampanyenya macam-macam. Tidak tadi lupa kepi. Jangan. Itu namanya bohong. Nah, hati-hati kan nanti di akhirat kelak oleh Allah akan diabaikan, tidak dipedulikan, tidak diperhatikan kesulitan yang dihadapi dan tidak diberikan rahmat oleh Allah pada waktu itu, dibiarkan dalam keadaan susah dengan mendapatkan adab yang sangat berat dari Allah. Na'udzubillah. Maka karena itu kalau sampai jadi pemimpin itu harus jujur, jujur. Jadi kepala desa harus jujur, jadi camat harus jujur, jadi bupati harus jujur. Supaya apa? Supaya mendapatkan perhatian dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Nanti ketika dia mendapatkan kesulitan, maka oleh Allah diselamatkan dari kesulitan itu. Sehingga nanti ketika sampean adil dan jujur, termasuk sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah ketika naungan tidak ada kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Imamun adilun, imam yang adil. Semoga kita semua nanti oleh Allah ketika dijadikan pemimpin jadi pemimpin yang adil sesuai dengan tingkatan masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi, innakum, sungguhnya kalian semua satah rusuna, akan berusaha untuk mendapatkan kalian, mendapatkan alal imarati, atas kekuasaan, wasataku, dan ada kalian semua nadamatan, menyesal, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Rawahu, meriwayatkan pada hadis Al-Bukhari, sifat Imam Bukhari. Ini gambaran sekarang.
kalian akan berusaha, ini pakai sa, berarti bukan pada zaman Nabi, tapi pada zaman berikutnya. Kalian akan berlomba-lomba, akan berusaha, akan berebutan untuk mendapatkan kekuasaan. Namun nanti di hari kiamat akan menyesal apa yang kalian lakukan. Ini apa artinya itu? Rasulullah menggambarkan kepada kita bahwa nanti akan tiba satu saat di mana masyarakat itu berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan. Bahkan mereka itu untuk mendapatkan kekuasaan itu harus bayar. Harus bayar supaya milih dirinya, bayar tim sukses. Iya bayar untuk menangkan pilihan. Harus beli banner untuk melihkan pilihan. Setelah itu harus bayar media untuk pencitraan, pakai FB, pakai IG, pakai Twitter, pakai YouTube, pakai WA, pakai Line dan sebagainya, dipakai semua, pakai TikTok, pakai Snap, apa untuk membuat pencitraan. Nah setelah itu apa lagi? Bayar pemilih. Katanya yang Madura, tongkat setong teh seket. Ini seket rupiah. Tongkat setong seket. Mun Madura boleh-boleh. Tong apa? Tos setong satos. Tos setong satos. Nah, itu saking berlomba-lombanya untuk mendapatkan jabatan. Tapi hati-hati. Ketika dia punya jabatan dengan cara tohruj, dengan cara dia haus kekuasaan, biasanya setelah dia berkuasa tidak bersikap adil. Nah, ketika dia berkuasa dia itu senang masa hidupnya, masa kuasanya. Tapi nanti hati-hati, nanti di akhirat akan menyesal. Mengapa saya itu berkuasa? Mengapa saya itu dulu waktu mimpin aja itu dengan cara yang tidak benar? Bahkan dari awal termasuk ar-rashi wal murtashi finnar, yang sogok dan yang menyogok juga masuk neraka. Kemudian tim saksian juga masuk neraka. Ditambah lagi dirinya ketika mimpin dia tidak zalim karena awalnya bukan karena Allah, tapi karena gila jabatan. Apa kata Rasulullah? Nanti di akhir akan menyesal. Mengapa dirinya dulu berbuat demikian? Kenapa masa hidupnya tidak adil? Kenapa orang yang tidak adil apa? Yang pertama tidak akan dipedulikan oleh Allah. Yang kedua nanti akan mendapatkan adab yang sangat berat di akhirat kelak. Nah, bukan apakah berarti tidak boleh jadi pemimpin? Tidak. Persilahkan sampai menjadi Pak RT, jadi kepala desa, begitu pun seterusnya. Tapi usahakan untuk mendapatkan jabatan itu dengan cara yang benar, sesuai dengan ketentuan Allah. Al-ghaya la tubarrirul wasail. Tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan segala cara. Kamu jangan berkata, oh saya ini kan ingin menjadi kepala desa untuk bersikap adil, berarti saya boleh melakukan apa saja. Tidak. Tujuan yang baik harus dilaksanakan dengan baik. Tujuan yang harus diusahakan dengan baik. Cita-cita yang harus diperjuangkan dengan cara yang baik. Ketika dia mimpin harus adil. Apa adil ukurannya itu? Bahasanya itu memberikan hak kepada orang yang punya hak dan dilaksanakan secara sempurna. Diterjemahkan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa al-amri fi mahallihi. Itu disebut adil. Tapi kalau terjemahnya bagaimana? Berikanlah hak kepada orang yang punya hak kepada pemiliknya. Itu namanya adil. Yang kedua, adil apa? Melaksanakan aturan sesuai dengan ketentuan Allah, baik berupa Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, masalah mursalah, amal ahli Madinah, ngurub, sadud dari'ah, istisab dan sebagainya. Tetapi yang jelas, kalau kita sebagai ulama fikih sepakat maksudul ahkam itu adalah 3: Quran, hadis, ijma'. Sedangkan yang itu khilaf. Umpamanya Imam Abu Hanifah istihsan dianggap maksudul ahkam, tapi Imam Syafi'i menolak. Kemudian Imam Syafi'i qiyas itu menganggap sebagai maksudul ahkam, artinya sumber hukum, tapi zahir nolak. Kemudian Imam Malik menganggap amal ahli Madinah itu termasuk maksudul ahkam, tapi yang lain nolak.
Kemudian Imam Ahmad satu termasuk masadul ahkam, yang lain juga nolak. Ada yang menyatakan uruf itu sebagai maksud ahkam, yang lain nolak dan sebagainya. Nah, yang jelas kita ini hati-hati. Kadang-kadang kita berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak benar. Ketika memang tidak benar, hati-hati, nanti dia akan menyesal. Yang penyesalan itu tidak ada artinya, karena itu yaumul jaza, pada waktu adalah hari pembalasan. Wa fihi, dalam hadis aidan lagi, wa inna wallahi, wa inna, dan sungguhnya saya, wallahi, demi Allah, nah nuwalli, tidak menyerahkan, tidak memberikan kekuasaan kami, kata Rasulullah, hadal amalah, pada jabatan ini, ahadan, pada seorang, sa'alah, yang minta, siapa orang pada jabatan, au ahadan, atau pada seorang, harosoh, yang ingin alaihi, atas jabatan. Ini juga hadis riwayatkan Imam Bukhari, katanya, wa fi haidan wa inna wallahi la nuwalli hadal amala ahadan sa'alahu au ahadan harasa alaihi. Rasulullah menyatakan, demi Allah. Waduh, Rasulullah itu, coba Rasulullah sampai sumpah, saking itu perlu diyakini kebenarannya. Kata Rasulullah, kami, Rasulullah menggunakan kata inna, tidak menyatakan ini. Dalam ilmu balaghah itu sendiri menyatakan nahnu, inna, itu menunjukkan itu satu hal yang berat, sumpah. Ditambah lagi dengan sumpah secara formal, wallahi. Coba Rasulullah bersumpah. Ini saking perlu diperhatikan. Apa kata Rasulullah? Wallahi la nuwalli hadal amal ahadan. Saya tidak akan menyerahkan urusan yang berkenaan dengan urusan umat Islam pada seseorang. Pada siapa? Katanya, sa'alahu, orang yang minta jabatan, au harsu alaihi, atau yang berusaha untuk mendapatkan jabatan. Duh, kalau sekarang semuanya rame-rame minta jabatan. Bahkan tadi dia harus bayar. Bukan jabatan-jabatan yang ada uangnya, yang nggak ada uangnya. Ya, organisasi macam-macam lah, itu sudah rahasia umum. Mereka lomba-lomba untuk mendapatkan jabatan. Bahkan sudah biasa yang namanya main ar-rosi wal murtashi fina, itu udah biasa gitu, dianggap satu hal yang lumrah. Kalau minta bukti, ya sulit minta buktinya. Betulkah itu melakukan sok menyogok? Ya tidak bisa bukti. Tapi kita sebenarnya tahu sama tahu. Kalau bahasa saya ini kayak hantu gitu ya. Siapa yang bisa melihat hantu? Nggak ada, cuma dirasakan kalau sudah takut itu. Iya Pak ya, udah kok meriang ini, nah ini ada hantu. Tapi kayak apa ada hantu? Bahkan kalau katanya orang Madura, kadang-kadang kejahatannya kayak kentut. Bagaimana kentut? Baunya sudah nggak kuat, tapi di mana kentutnya nggak ketemu gitu ya. Iya begitu. Jadi, kalau menuduh itu nyogok, di penjara sampean, dianggap apa? Menjelekkan nama baik orang lain, kena undang-undang ITE. Tapi kita tahu sama tahu bahwa yang namanya orang-orang yang berebut-rebut ingin mendapatkan jabatan, bahkan jabatan-jabatan yang sederhana saja mereka direbut, dan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Jadi begini kesimpulannya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, persilahkan mempunyai jabatan, tapi jabatan itu ketika dia berusaha untuk mendapatkan, usahakan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kemudian setelah dia menjabat, maka dia selalu melaksanakan ketentuan Allah yang ada dalam Al-Quran, hadis, dan ijma', dan selalu berbuat adil. Kalau ternyata melaksanakan tugas itu dengan baik, maka nanti akan mendapatkan maufirah dari Allah, akan mendapatkan pengampunan dari Allah, dan akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dia selamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Bahkan di padang mahsyar, ketika orang itu panas semua, dia tidak panas sendirian. Dan nanti di akhirat kelak akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perhatian artinya diberikan rahmat oleh Allah. Akan tetapi sebaliknya, orang yang berbuat zalim, maka di dunia dia ini akan mudah mendapatkan kesulitan. Kenapa? Karena ketika didoain orang yang dizalimi, langsung diterima oleh Allah. Kalau doanya orang zalim itu jelek, maka akan menjadi kenyataan hal yang jelek. Kemudian lebih dari itu, nanti di akhirat
Ketika manusia itu mendapatkan bermacam-macam kesulitan menghadapi hari kiamat, maka dia tidak mendapatkan rahmat oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berlomba-lomba ingin mendapat kejabatan, lalu dia tidak adil, maka di hari kiamat itu akan menyesal. Kenapa dia melakukan itu? Yang pada waktu itu tidak akan ada artinya penyesalan ketika tiba namanya Yaumal Jaza, hari pembalasan. Semoga kita semua oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan petunjuk. Ketika Allah menakdirkan kita mempunyai jabatan, semoga jabatan Sultanan Nasyira, jabatan yang dapat menegakkan kebenaran dan keadilan dan dapat memberikan kebahagiaan pada orang lain. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.